wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Naam, hadirin wal hadirat rahimakumullah, para tulab al-hulafa hafizahumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita kembali duduk untuk melaksanakan kajian rutin kita pada hari Rabu malam Kamis seperti biasa, yang bertepatan dengan tanggal 23 Oktober 2024 atau 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya tulab, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Duduknya kita di sini tentu untuk menambah ilmu kita, menambah khasyah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita ingat terus bahwa hadirnya kita di majelis ilmu itu sangat agung keutamaannya. Di antaranya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah. Nah, ini diantara sekian keutamaan duduk di majelis ilmu. Maka oleh sebab itu, yang hadir ya perhatikan, ya dengarkan dan catat kalau bisa. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan membahas serial biografi sahabat yang bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Yang pertama, kenapa kita membahas dan kenapa harus kita mengangkat pembahasan terkait sejarah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an? Karena yang harus kita ketahui bersama bahwa mereka para sahabat itu dipuji oleh Allah Ta'ala, bahkan mereka diridhoi oleh Allah Ta'ala. Di antara dalilnya yakni surah Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ukhrijat linnas, ya, kalian adalah sebaik-baik, kuntum ya ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik generasi yang dilahirkan. Ya, ini para sahabat. Juga firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 100 tentang para sahabat Muhajir wal Ansar. Dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah qarni, yaitu pada saat itu. Dan kita ketahui bersama, manusia yang hidup dengan Nabi pada saat itu siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Nah, inilah keutamaan yang akan kita dapatkan. Naam,
hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang perlu kita ketahui sebelum mana masuk ke spesifikasi atau detail membahas Zaid bin Thabit, mukaddimah sedikit berkaitan tentang apa itu, siapa itu para sahabat dan bagaimana keutamaan kemuliaan mereka. Para sahabat, yakni mereka, ya, secara umum mereka yang hidup bersama Nabi SAW dalam keadaan beriman dan wafat dalam keimanan. Jadi bersama Nabi, ya, ini melihat Nabi, beriman kepada Nabi SAW dan wafat di atas iman. Maka jikalau ada sahabat, jikalau ada manusia yang hidup pada saat itu akan tetapi tidak ketemu dengan Nabi, tapi dia beriman dengan kepada Nabi SAW, maka pendapat yang paling kuat dia bukan sahabat. Dan contoh yang paling terkenal siapa? Uwais Al-Qarni, hidup di zaman Nabi akan tetapi tidak bertemu dengan Nabi. Maka para ulama mengatakan bahwa Uwais adalah tabi'in. Nah, begitupun dalam kondisi yang lain, beriman kepada Nabi SAW akan tetapi wafatnya tidak dalam keadaan beriman, maka bukan sahabat. Jadi inti atau yang dikatakan sahabat adalah beriman kepada Nabi sampai wafat. Kemudian sahabat Nabi SAW itu banyak sekali. Dikatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu lebih dari 100.000 sahabat. Bahkan disebutkan 114.000. Tapi secara pasti itu tidak bisa dipastikan karena sahabat banyak sekali. Apalagi nama-nama mereka itu sangat bahkan tidak tercatat. Ya, hanya sekian ratus yang tercatat nama-nama para sahabat. Maka ini ikhwatullah teruntuk bagi kita para tulabul ilm untuk mengetahui mereka, karena mereka pasti orang-orang soleh, mereka dijamin dengan surga. Para sahabat itu mendapat jaminan surga karena Allah ridho kepada para sahabat, sebagaimana termaktub dalam firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 100. Kemudian para sahabat itu memiliki kecenderungan ibadah-ibadah tertentu atau memiliki ciri khas. Seperti ada yang dikenal dengan keberaniannya, ketegasannya. Di antaranya seperti siapa yang kenal dengan berani yang tegas? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga ada yang dikenal dengan dermawan, sedekahnya. Siapa? Utsman bin Affan. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf. Dan juga ada sahabat yang dikenal dengan ilmunya seperti Abdullah bin Mas'ud, dan termasuk yang akan kita bahas pada malam hari ini itu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita mulai dari nasabnya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Tapi perlu diketahui bersama bahwa nama Zaid itu sangat banyak. Ya, nama sahabat yang bernama Zaid sangat banyak. Bahkan dalam sebuah referensi disebutkan itu sekitar 80-an yang bernama Zaid. Ya. Jadi Hunafa juga ada beberapa nama Zaid, maka harus dibedakan. Maka dibedakan di sini dengan bin-binnya. Yang kita bahas Zaid bin Thabit. Ya, begitu pun dengan nama yang lain seperti Abdullah, itu banyak sekali. Ya, bahkan dikatakan nama Abdullah, nama sahabat itu lebih banyak daripada nama Zaid. Di antaranya Abu Ayatullah
yang antum ketahui Abdullah bin apa? Abdullah bin Zubair. Suma siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud. Kemudian nah, ya jadi banyak. Yang jadi yang membedakan yaitu bin-binnya. Ya, Zaid bin Thabit. Baik. Nasab Zaid bin Thabit An-Najjari. An-Nuwar, ya, Zaid bin Thabit An-Najjari. Ya, Zaid ini Zaid bin Thabit. Thabit nama ayahnya. Kemudian nama ibunya yakni An-Nuwar bintu Malik. Ya, An-Nuwar bintu Malik. Yakni nama ibunya An-Nuwar. An-Nuwar, kalau bapaknya Thabit. Kemudian Zaid itu hanya 2 bersaudara. Ya. Zaid anak pertama, kemudian yang kedua saudaranya bernama Yazid. Bernama Yazid. Di sini banyak nama Yazid ya, tapi bukan Yazid ini yang dimaksud. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayahnya Zaid itu tewas pada perang Bu'ath. Perang Bu'ath yaitu perang saudara, yaitu sebelum tahun Hijriah. Pada saat itu ya 5 tahun sebelum Hijriah itu bapaknya, ayahnya Zaid meninggal karena di perang Bu'ath. Dan pada saat itu Zaid berumur 6 tahun, sudah menjadi yatim ya. Kemudian ibunya pun ya meninggal ya selang beberapa tahun kemudian. Cuman ibunya radhiyallahu an termasuk ya orang yang memeluk Islam ya, memeluk Islam. Adapun ayahnya Allah a'lam tidak dijelaskan ya, antara sebelum apa namanya belum masuk Islam, kemungkinan besar tidak masuk Islam. Nah, kemudian saudaranya yaitu Yazid pun masuk Islam. Jadi ibunya Islam, saudaranya Yazid pun masuk Islam. Yazid tewas dalam perang Yamamah. Ya, perang Yamamah itu perang besar melawan nabi palsu. Nabi palsu ya. Pada saat itu pada zaman khilafah Abu Bakar, yakni yang bernama siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Nah, itu lebih bahas ya. Yazid saudaranya Zaid tewas pada perang Yamamah melawan pasukan yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Zaid dia masuk Islam sebelum Nabi hijrah, sebelum Nabi ke Madinah. Artinya Nabi masih di Mekah, itu Zaid sudah masuk Islam. Ya, ini pada saat itu pula Zaid sudah menghafal 17 surah. Sudah menghafal 17 surah. Ketika singkat cerita, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, Nabi hijrah itu tahun berapa ke Madinah? Tahun berapa Nabi hijrah?
1 Hijriah. Disitulah mulai dihitungnya tahun Hijriah, yaitu dari pertamanya Nabi hijrah ke Madinah. Itu dimulainya 1 Hijriah. Zaid bin Thabit pada saat itu berumur 11 tahun. Ya, Nabi datang hijrah ke Madinah, Zaid pada saat itu umurnya 11 tahun. Kemudian didatangkan Zaid ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan kepada Nabi bahwa anak ini adalah anak yang Masya Allah yang sudah menghafal 17 surat. Mendengar hal tersebut, Nabi gembira dengan kabar tersebut. Kemudian Zaid bin Thabit pun membacakan beberapa surat dari Al-Quran, dan Nabi pun bergembira akan hal tersebut. Nah, kemudian di Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya berdakwah, dan Zaid pada saat itu berumur 11 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Zaid untuk belajar bahasa apa? Nah, dikatakan di riwayat dinukil bahwa Zaid bin Thabit menguasai bahasa Ibrani tersebut dalam waktu kurang dari nisfu syahr, kurang dari setengah bulan. Luar biasa ya, tidak sampai 15 hari menguasai bahasanya ahli kitab pada saat itu. Nabi menyuruh karena pada saat itu Nabi bertetangga dengan orang-orang ahli kitab, dan Nabi khawatir karena Nabi tidak belum paham bahasa tersebut. Akhirnya Zaid diutus untuk mempelajari bahasa tersebut, dan juga surat-surat datang dari berbagai tempat dengan bahasa tersebut, maka penerjemahnya adalah Zaid. Dan juga dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa Zaid juga mempelajari bahasa Syria. Bahasa ini kalau tidak salah sempat viral di medsos, bahasa Suriani. Dan itu memang ada bahasanya Syria. Itu pun dipelajari oleh Zaid dan menakjubkan sekali dalam waktu yang sangat singkat pula, tidak beda jauh dengan yang pertama, yaitu 17 hari bahasa tersebut dikuasai oleh Zaid bin Thabit. Makanya Zaid bin Thabit dijuluki sebagai sang penerjemah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekretarisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga penulis wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadirin wa hadirat rahimakumullah, 3 tahun semenjak Nabi SAW hijrah ke Madinah, yaitu tahun ketiga Hijriah, terjadi perang Uhud yang menewaskan banyak sekali para kufas. Di perang Uhud. Dan pada saat itu ketika dalam perjalanan perang itu Nabi SAW memeriksa prajurit, itu para sahabat. Yang kecil-kecil disuruh pulang,
Ya, ada beberapa sahabat yang masih kecil itu disuruh pulang. Di antaranya Zaid bin Thabit. Akan tetapi Zaid bin Thabit orang yang cerdas, ya. Dia mencari cara bagaimana dia diikutkan walaupun tidak berperang, tetapi diikut sertakan. Nabi SAW pun menyuruh Zaid untuk berjaga-jaga di sekitaran tempat peperangan. Nah, perang Uhud terjadi ya pada saat itu tahun ketiga Hijriah, berarti Zaid saat itu berumur berapa? Umurnya berapa? Dari 11 tambah 3 berarti 14 tahun. Nah, kemudian yang membuat yakni para sahabat memerintahkan Zaid bin Thabit untuk membukukan Al-Quran, yaitu ketika para hufaz, para penghafal Quran itu tewas di perang Yamamah yang tadi Anda sebutkan, perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Itu pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, banyak para sahabat meninggal yang boleh. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berinisiatif untuk dituliskannya Al-Quran, dibukukannya Al-Quran. Ini nanti berkaitan dengan finalnya, nanti berkaitan dengan Mushaf Utsmani yang kita pegang sekarang. Ini latar belakangnya dari sini. Ya, ditulis. Umar menyuruh Abu Bakar untuk dibukukan Al-Quran. Abu Bakar saat itu menolak, karena ini tidak ada perintah, ya, khawatir, ya, karena tidak ada perintah. Kenapa pada zaman Nabi tidak dibukukan Al-Quran? Karena pada saat itu diantara faktornya adalah Al-Quran masih turun, wahyu masih turun, dan juga ada yang mansuh, ada yang akan dihapus juga, maka tidak bisa ditulis. Ya, akan tetapi Al-Quran memang akan dikumpulkan, akan disatukan nanti di kemudian hari. Mulailah fase tersebut di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, singkat cerita, Abu Bakar pun menerima usulan Umar bin Khattab. Akhirnya dari sekian para sahabat dicarilah siapa yang menjadi ketua dalam misi tersebut, itu menulis, mengumpulkan Al-Quran. Karena pada saat itu Al-Quran itu hanya ada di dada-dada para sahabat yang menghafal. Kemudian ada lagi di pelepah kurma. Terus di mana lagi pada saat itu? Di kulit, di tulang-tulang. Nah itu bersebaran, ya, tersebar. Maka para sahabat saat itu melihat kondisi, ya, banyaknya para hufaz yang meninggal, maka inisiatif untuk dibukukan. Akhirnya Zaid bin Thabit terpilih menjadi, istilahnya kita sekarang ini, koordinator, ya, ketua dalam misi tersebut. Singkat cerita, zaman Khalifah Abu Bakar berlalu, bergantilah dengan Khalifah siapa? Umar bin Khattab. Masih terus disempurnakan, karena pada saat itu Al-Quran belum seperti yang kita pegang sekarang, ya, terus disempurnakan. Dan ketika terjadi perbedaan, ya, dialek, ya, Al-Quran maka dipilih dari suku Quraisy, ya, karena suku Quraisy adalah suku terbaik dan Nabi SAW dari suku Quraisy. Terus berganti zaman Khalifah siapa setelah Umar? Utsman bin Affan. Nah, disinilah finalnya, di zaman Utsman bin Affan. Al-Quran pun dia dibukukan, selesai, dan dikenallah
Mushaf Utsmani yang kita pegang sekarang, yang 15 baris. Nah itu sejarahnya di situ ya, dibukukan ya, terbukulah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai ayat 286 Al-Baqarah itu luar biasa. Awalnya Zaid bin Thabit itu menolak karena memang berat, ya pekerjaan ini berat. Andai saja ada pilihan yaitu memanggul 2 gunung, maka Zaid akan memanggul 2 gunung kalau ada pilihan, tapi tidak ada pilihan ya, tapi Allah bukakan hati Zaid untuk membukukan Al-Quran. Jadi membukukan Al-Quran ini bukan bid'ah, bukan ya, tetapi ini ijma'nya para sahabat, dan ijma'nya para sahabat itu maksud sepakat kalau para sahabat maka itu menjadi hujjah dalam agama. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dibukukan Al-Quran dan kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Makanya ya tetap kalau ada yang bersanad itu akan harus ada nama Zaid bin Thabit dalam silsilah sanad dalam jalur riwayat apa? Asim ya, riwayat Hafs bin Asim. Itu yang pertama, tentu yang pertama dari Rabbul Izzati Allah Jalla wa'ala. Kemudian setelah itu ke siapa? Al-Quran dari Allah Ta'ala. Kemudian ke siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian ke siapa? Ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke Zaid bin Thabit. Ini runtutan 4 ya. Allah, Jibril alaihissalam, kemudian Nabi dan Zaid. Baru kemudian ke bawahnya, setelah itu generasi berikutnya, para tabi'in, para ulama dan seterusnya. Dan yang masih hidup sekarang itu Syekh Aiman. Jalur sanadnya itu sampai ke sana. Syekh Aiman. Ya, mungkin sebagian antum kenal, itu masih hafizahullah. Nah ini ayatullah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang dijuluki sebagai sang penulis wahyu ya, kemudian juga disebut sang sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikenal dengan kecerdasannya. Bahkan sahabat yang paling cerdas itu adalah Zaid bin Thabit. Tidak hanya cerdas, ya kata para ulama, juga bijak. Kecerdasan dan kebijaksanaan berpadu pada diri Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat rahimahullah, semoga sedikit dari kisah sahabat ini menggugah hati kita semua, bagaimana kita meneladani mereka, mengamalkan apa-apa yang bisa kita amalkan, dan tentu kalau kita meniru sahabat tentu tidak bisa. Karena sahabat adalah orang yang dibimbing langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu luar biasa keimanan mereka, hati mereka, kesungguhan mereka tidak akan bisa kita gapai. Ya, tapi setidaknya kita berusaha, walaupun tidak semua, minimal kita berusaha menggapai kemampuan atau menggapai keteladanan dari mereka. Wallahu ta'ala ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir dawana alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada waktu sedikit, barangkali bagi yang berwudu silakan. Wallahu ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر